Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kias. Mungkin langsung saja. Kias adalah salah satu metode dalam usul fikih Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, dengan cara mengaitkan atau membandingkannya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya. Secara harfiah, kias berarti mengukur atau membandingkan, yang merujuk pada analogi atau penarikan kesimpulan berdasarkan persamaan antara dua hal. Kias termasuk dalam salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Selain pengertian umum yang sering kita dengar, kias dalam konteks hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah metode deduksi analogis yang digunakan untuk memahami dinamika dan kompleksitas kehidupan yang terus berkembang. Dalam pandangan ini, kias bukan sekedar alat untuk mencari solusi terhadap masalah yang tidak ada teksnya, tetapi juga sebagai cara untuk memperkenalkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap konteks sosial, budaya, dan ilmiah yang baru. Baik, sekarang kita masuk kepada definisi kias. Kias dapat didefinisikan sebagai penetapan hukum suatu masalah baru atau yang tidak ada dalam teks dengan cara menganalogikan hukum tersebut kepada masalah yang sudah ada hukumnya berdasarkan kesamaan alasan atau illah yang mendasari hukum tersebut. Secara rinci, kias terdiri dari 4 unsur penting. Yang pertama, asal atau usul, yakni suatu masalah yang sudah memiliki hukum yang jelas dari Al-Quran atau hadis. Yang kedua, cabang atau furu, suatu masalah baru yang belum ada hukum yang jelas. Dan yang ketiga yaitu illah atau alasan hukum, yakni dasar atau alasan yang menjadi penyebab hukum pada masalah asal. Dan yang terakhir yakni merupakan yang keempat, hukum atau hukum yang ditetapkan pada masalah asal yang kemudian diterapkan pada masalah cabang dan menggunakan analogi. Sekarang kita masuk proses kias. Proses dalam kias dapat dijelaskan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan hukum pada asal, yakni mengidentifikasi masalah yang sudah jelas hukumnya dalam teks Al-Quran atau hadis. Dan yang kedua, mengidentifikasi alasan hukum atau illah, yakni menemukan alasan yang menjadi dasar diterapkannya hukum pada masalah asal. Dan yang ketiga yaitu menganalogikan cabang dengan asal, yakni mencari masalah baru yang memiliki kesamaan alasan, hukum, atau illah dengan masalah asal. Dan yang terakhir, yang keempat, menerapkan hukum pada cabang, yakni mengambil hukum yang berlaku pada masalah asal dan menerapkannya pada masalah cabang yang sesuai. Baik, sekarang kita masuk kepada contoh kias. Contoh paling sederhana dan sering digunakan dalam kias adalah hukum mengenai minuman keras. Dalam Al-Quran, hukumnya tentang khamr atau minuman keras sudah jelas, yaitu haram. Para ulama menggunakan kias untuk menganalogikan hukum khamr pada semua jenis minuman yang memabukkan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, asal atau usul, khamr yang diharamkan oleh Al-Quran. Yang kedua, cabang atau furu, yakni minuman lainnya
yang memabukkan selain khamr atau misalnya narkoba. Terus selanjutnya illah atau alasan hukum, memabukkan atau al-iltihab dalam alasan mengapa khamr diharamkan. Terus yang terakhir ini hukum atau oleh karena alasan memabukkan atau illah yang sama, maka hukum mengharamkan berlaku juga pada narkoba. Baik, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis qiyas. Qiyas memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu qiyas jali atau qiyas yang jelas, yakni qiyas yang sangat jelas dan tidak diragukan lagi kesamaan alasan hukumnya. Misalnya qiyas antara khamr dan narkoba karena keduanya memiliki efek yang sama, yaitu memabukkan. Dan jenis yang kedua yakni qiyas khafi atau qiyas yang tersembunyi, qiyas yang membutuhkan analisis mendalam untuk menemukan kesamaan alasan hukum antara masalah asal dan cabang. Misalnya masalah hukum terhadap penggunaan rokok yang mungkin tidak langsung terlihat, akan tetapi jika dianalisis dapat dianggap berbahaya bagi kesehatan seperti khamr. Baik, di sini saya akan sedikit menyimpulkan mengenai qiyas, yaitu qiyas adalah metode penting dalam hukum Islam yang memungkinkan para ulama untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, dengan cara menganalogikakannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Proses qiyas yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati dapat menghasilkan hukum yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan umat Islam, meskipun penggunaannya tetap memerlukan keahlian dan pemahaman yang mendalam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.